علينا وعن جميع المسلمين والمسلمات. الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال. وأن الله يجزي سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين في الدين والدنيا الآخرة. وأن الله يصلح العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد. وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويتوفانا عليه ويختم لنا ولكم الحسنى ولكل نية صالحة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasad wal ruh wa taubatan nasuh wahdi qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad wahdi qulubana wa nawwir basarana sahih madanana saddid lisanana bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. قال الله تعالى في القرآن: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat, afiat, taufik, hidayah, dijadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang menjadikan kita ini termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian al-qisas, qisas al-mumasalah. Mana qisas al-mumasalah? Persamaan, perbandingan, hukuman yang sesuai. Fil qatla, di dalam masalah pembunuhan. Al-hurru bil hurri, orang yang merdeka dikisos, dibunuh gara-gara membunuh orang merdeka. Wal abdu bil abdi, hamba dibunuh gara-gara membunuh hamba, kisos maksudnya. Wal unsa bil unsa, perempuan dikisos, dibunuh
dengan sebab membunuh perempuan. Ya. Faman ufiya lahu, maka barang siapa yang dimaafkan lahu baginya di antara pembunuh-pembunuh itu, kan mestinya dikisos, tapi dimaafin oleh keluarganya, keluarga yang dibunuh. Min akhihi, ya, karena darah saudaranya yang dibunuh itu, dimaafin syai'un, terhadap ya sesuatu, ya. Fattiba'un, maka hendaklah yang memaafkan itu mengikuti bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Maafin, tapi minta diatnya tuh, dendanya, supaya enggak dibunuh, minta bayarannya melebihi batas yang orang pasti enggak sanggup. Itu jangan begitu. Bil ma'ruf, bil ma'ruf, mintanya dengan cara yang ma'ruf, ya. Boleh minta diat sebagai pengganti kisos, tapi yang ma'ruf, ya. Wa ada'un ilaihi bi ihsan, dan orang yang membunuh itu yang harus jadi kisos lalu dimaafin, cukup bayar diat saja sebagai pengganti kisos, maka dia harus melakukan itu, menunaikan itu dengan cara yang baik. Jangan ditunda-tunda atau dikurangin diatnya. Ya, misalnya diatnya 10 juta misalnya, ya udah bayar 10 juta dengan cara yang baik, jangan dicicil-cicil. Udah dimaafin, bayarnya ncerit-ncerit, tak ihsan. Zalika, yang demikian itu hukum bolehnya mengkisos bagi keluarga yang dibunuh, nuntut kisos, atau maafin enggak kisos, nuntut diat, atau sama sekali kisos enggak, diat enggak. Zalika, takhfifum, merupakan kemudahan, min rabbikum, dari Tuhan kalian, alaikum, kepada kalian, wa rahmah, dan merupakan rahmat ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman i'tada, siapa orang yang melampaui batas, ya udah dimaafin, malah orang yang dimaafin disakitin lagi, berbuat zalim. Ba'da dzalik, setelah dimaafin itu, falahu azabun alim, maka enggak ada lagi deh balasan melainkan azab Allah yang pedih buat orang itu. Ya, itu kira kurang lebih terjemahnya begitu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba, furidha, maknanya kutiba, furidha, difardukan, sama dengan puasa nih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, kalau ini kisos, kalau puasa alaikumussyam. Bentar lagi nih puasa, ya, bentar lagi. Mudah-mudahan bulan Rajab ini kita dapat barokah, bulan Sya'ban dapat berkah, panjang umur masuk Ramadan. Makanya doa yang selalu kita sering baca kalau bulan Rajab itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan.
Ya Allah, berilah berkah kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sampaikanlah kami, maknanya panjangkan umur kami di bulan Ramadan. Kalau dapat berkah berarti ziyadah bil khair, nambah kebaikan, kebaikannya nambah. Di bulan Rajab kebaikannya nambah, sholatnya nambah, baca Qur'annya nambah, ibadahnya nambah, taatnya nambah. Ntar bulan Sya'ban gitu lagi dapat berkah nambah. Makanya minta barokah. Kalau udah siap tuh berkah Ramadan tempur ya, jadi enteng badan kita ibadah. Kalau di bulan Rajab udah meningkatin ibadah, di bulan Sya'ban meningkat juga ibadah, sehingga Ramadan nggak kaget lagi kita. Malamnya begadang qiyamul lail. Rugi orang kalau panjang umur masuk Ramadan tapi nggak dapat ampunan, padahal Ramadan bulan ampunan. Radhima anfu rajulin idza dakhala alaihi Ramadan tsumman sadakha falam yughfar lahu. Rugi orang yang kalau masuk Ramadan kepadanya, datang bulan Ramadan dia panjang umur, kemudian Ramadan berlalu dia belum dapat ampunan Allah. Radhima anfu rajul, sumplung. Sumplung maknanya hidungnya jelek. Orang sumplung hidung kan jelek, rugi banget. Lubangnya yang kelihatan jelek, rugi. Makanya Ramadan itu dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad. Umat lain nggak dapat Ramadan, hanya kita umat Nabi Muhammad dapat Ramadan. Kutiba alaikumul qisas al-mumatsalatu fi gadlah fil gadlah wasfan wa fi'lan, baik sifatnya maupun perbuatannya. Perbuatannya membunuh, ya dibunuh. Kalau perbuatannya kuping, dipotong, potong kuping. Ya. Al-anfu bil anfi wal udhun bil udhun, ada tuh. Hidung balasnya hidung, kuping balasnya kuping, tangan balasnya kisos, bunuh ya balasnya bunuh. Tapi yang bunuh bukan ahli waris, hakim qadhi menetapkan hukum kisos, lalu dijalankan itu oleh al-guzunya deh, tukang eksekusi, eksekutornya ada tuh. Ya. Al-hurru yuqtalu bil hurri. Orang yang merdeka dibunuh, mana dikisos karena membunuh. Bil hurri, dengan sebab membunuh yang merdeka. Wala yuqtalu bil abdi. Orang yang merdeka Islam bunuh budak enggak dikisos. Karena enggak mumasalah, enggak sebanding. Orang merdeka ya bunuh budak enggak dikisos karena enggak sebanding, enggak mau masalah. Merdeka bunuh merdeka baru ya. Atau budak bunuh orang merdeka, kisos. Budak bunuh budak aja dikisos, apalagi budak bunuh orang merdeka. Orang Islam membunuh orang kafir enggak dikisos, enggak mau masalah, enggak sebanding, enggak sebanding. Islam itu tinggi. Jadi kalau ada orang Islam bunuh orang kafir enggak dikisos. Atau kafir zimmi, apalagi kafir harbi, enggak dikisos. Ya, karena enggak sebanding. Dalam Islam, kalau dalam perundang-undangan kita mah beda. Supaya ditangkap pidana. Kan kisos hati hukuman mati. Wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa.
Wa bayyanatis sunnatu, dan hadis sunnah menjelaskan, menerangkan, anna zakara, bahwasanya laki-laki yuqtalu biha, bakal dikisos, dibunuh dengan sebab bunuh perempuan. Perempuan bunuh perempuan dikisos. Begitu juga orang laki bunuh perempuan dikisos. Kalau seakidah ya. Wa annahu tu'tabarul mumasalatu bid-din, dan bahwasanya kisos itu yang diiktibarkan persamaan agama, mumasalah di dalam agama. Jadi kalau enggak mumasalah dalam agama enggak. Fala yuqtalu muslimun walau abdan bikafirin walau hurran, maka tidak dibunuh, tidak dikisos seorang muslim sekalipun dia budak, jikalau dia membunuh orang kafir sekalipun merdeka. Hadis. Jadi ini ayat kan masih sifatnya umum. Fungsi hadis Nabi SAW adalah menjelaskan. Jadi kalau ada budak Islam muslim bunuh orang kafir merdeka, nggak kena hukuman kisos, paling bayar diat saja, ya, bayar denda atau dihukum ya. Penjara, diasingkan, tapi tidak dikisos karena dianggap tidak mumasalah fiddin, nggak sebanding dalam agama ya. Oh, kata orang kafir yang tinggal di negara Islam nggak adil dong. Justru adil. Ya, Rasulullah itu adil dalam masalah yang tidak bersifat ukhrawi. Tapi kalau masalah dunia adil. Kayak masalah nyolong ya tetap ya, hartanya diambil misalnya, tetap dihukum dengan hukum tangan. Tapi kalau membunuh jiwa kagak. Nah, kehormatan keimanan itu lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang Yahudi yang pernah juga ngadu kepada Rasulullah bahwa ontaknya diambil oleh orang Islam. Ontaknya diambil, lalu ditahkim sama Nabi Muhammad. Dan orang Yahudi itu bawa dua orang saksi laki-laki yang mendukung dia, tapi dua-duanya munafik, dua-duanya orang Nabi belum tahu. Akhirnya ditahkim, dimenangin Yahudi atas pengakuan bahwa ontak dia direbut sama orang Islam dengan paksa. Dan orang Islam itu, Muslim itu diponis hukum ya, potong tangan. Dia ngadu, dia sebelum dihukum sama Rasulullah, dia munajat sama Allah, ya Allah, saya ini tidak zalim, saya tidak berdosa ya. Itu demi Allah ya, demi apa, harta itu milik saya dizalimin malah. Adu sama Allah. Setelah itu, setelah mau ditetapkan hukum, dibilang sama Rasul, ya Rasul, hukmuka hukmu haq, hukummu hukum keadilan. Pasti benar hukum Rasulullah, enggak pernah benar. Cuman saya minta ya Rasul, sebelum kau hukum saya, ikhtabir ilal jamal, nanya dulu sama tuh ontak. Suruh nanya mau ontak, bukan kurang ajar bukan. Jadi Rasulullah disuruh tanya sama ontak itu,
Rasulullah tanya, Jamal, antum milik siapa? Ente milik siapa? Saya milik orang Islam itu. Secara hak saya milik dia. Adapun Yahudi, dua orang saksi tadi yang dibawa itu munafik. Munafik kan idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina. Orang munafik enggak bisa dipercaya. Akhirnya Rasulullah bebasin Muslim tadi dari hukuman dan dikembalikan onta. Maka Rasulullah tanya, apa amalanmu sehingga onta bisa bicara kepada aku? Jika aku tanya, ya Rasul, saya nggak tahu amalan selain kalau malam hari sebelum malam tuh sebelum tidur saya selalu berselawat kepadamu 10 kali. Berselawat 10. Nggak tahu amalan yang lain, tapi setiap hari saya mau tidur malam selalu berselawat kepadamu 10 kali. Ya malam 10 kali itu karomah. Onte bisa ngomong. Kalau bini ente baca selawat tiap hari 10 kali, ente kawin lagi ketahuan. Ente bini ente tiap malam selawat 10 kali, ente bohong tahu dia. Bantal bisa ditanya. Dari mana laki gue? Dari bini kedua. Makanya ente baca selawat jangan 10, ngalahin bini 10 ente. Intermezzo aja itu. Jadi orang muslim walaupun budak enggak dibunuh. Kalau bunuh kafir. Faman ufiya lahu, siapa orang yang dimaafkan baginya minal qatilin, daripada para pembunuh, dimaafin dia. Min dami akhihi, karena darah saudara yang dialirkan tadi, al maqtul yang dibunuh, syai'un, ya, sesuatu bi antara kal qisas minhu, dengan cara dia tinggalkan kisos darinya. Udah nggak bayar, nggak usah dikisos dah. Maka boleh hak orang yang keluarga ahli waris mayit yang dibunuh itu berhak, ya. Nggak kisos ya sudah, nggak apa-apa. Wa tankiru syai'un, dan menjadikan nakirah syai'un itu. Syai'un kan isim nakirah tuh. Itu yufidu suqutul qisas, memberi faedah gugurnya qisas. Jadi isim nakirah itu faedahnya begitu. Banyak faedah isim nakirah. Kayak subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Lailan itu isim nakirah. Faedah lailan di situ isim nakirah sebagian malam. Kalau pakai isim ma'rifah sepenuh malam. Kalau al-lailah sepenuh malam. Berarti kalau satu malam berapa jam? Satu malam berapa jam? 12 ya? 12 jam. Kalau sebagian malam bisa 2 jam, bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa 3 jam, bisa 4 jam. Makanya Allah menggunakan isim nakirah di situ. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Ya. Abdihi lailan, sebagian malam, enggak sepenuh malam. Dari situ aja ahli tafsir, ya, kalau kita baca kitab-kitab tafsir udah memberikan pemahaman kepada kita. Makanya nggak boleh kita ingkar kepada peristiwa Isra Mi'raj, kafir gitu. Nauzubillah min dzalik. Ya. Pokoknya Abu Bakar As-Siddiq orang yang pertama percaya. Kalau yang berkata Rasul bahwa dia diperjalankan oleh Allah dari Mekah ke mana? Palestina, Haram, ilal Masjidil Aqsa, terus dimi'rajkan sampai Sidratul Muntaha dalam waktu yang sedikit malam.
nggak sepenuh malam, sebagian malam. Kalau Rasul yang berkata, saya percaya, makanya mendapat gelar Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Dan peristiwa Isra Mi'raj itu ujian. Berapa banyak orang yang udah Islam, lemah Islamnya, jadi murtad saat itu. Bukan semuanya, ada yang kuat. Tapi yang kuat imannya tambah kuat. Tambah kuat. Bi'abdihi, hambanya menunjukkan roh dan jasad. Kata bi'abdihi itu subhanallazi asra bi'abdihi. Kata hamba itu menunjukkan roh dan jasad. Bukan rohnya doang, jasadnya. Buruk itu kendaraan sorga. Palanya nggak perempuan, palanya perempuan kayak digambar, itu penghinaan tuh. Seolah-olah Nabi nunggangin hati tuh. Itu beli gambar buruk tuh, madein orang Barat, madein orang-orang yang di luar Islam. Buruk palanya perempuan cantik. Rasulullah nunggangin tuh. Itu penghinaan, jangan ente ambil tuh yang begitu, pajang di rumah lagi, robek, nggak boleh. Jangan. Buruk itu kendaraan sorga, dari sorga diambil. Ya. Semenjak diciptakan oleh Allah, Allah berfirman kepada buruk, nanti di antara kalian ini ada yang menjadi tunggangan Sayyidul Mursalin. Jadi waktu Allah ciptain buruk tuh, Allah udah ngomong di hadapan para buruk, nanti di antara kalian ada yang menjadi tunggangan Sayyidil Mursalin. Ini Nabi Muhammad. Waktu Jibril diperintahkan oleh Allah jemput tuh buruk, jemput Rasulullah. Kan Jibril nyari buruk yang berhak diambil untuk jemput Nabi Muhammad. Ada satu buruk yang nangis, yang lain pada lompat sono, lompat sini, lompat sono, lompat sini. Satu buruk nangis. Kenapa tidak bergembira? Gak main bersama-sama mereka tuh yang sedang riang bergembira dengan buruk. Dia jawab, saya semenjak diciptakan oleh Allah dan dengar kalamullah bahwa di antara kita ada yang menjadi tunggangan Sayyidul Mursalin Nabi Muhammad SAW. Saya rindu, saya pengen diri saya nih yang jadi tunggangan, makanya saya nggak bisa bergembira, sedih terus, nangis mulu karena berharap. Akhirnya Jibril, itu aja kayak gitu. Iya tuh buruk. Apa lebih gede dari lebih gede dari bagol, nggak lebih gede dari kuda, tengah-tengah. Kalau naik ya, kalau turun kaki belakangnya yang apa itu, enggak, yang lurus. Kalau naik kaki depan yang manjang. Itu kita bicara begitu. Ada riwayat-riwayat hadis. Ya. Adapun tentang bagaimana Rasulullah dapat perintah sholat bla 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 gini, kita nggak usah bahas itu deh. Ya. Tapi buruk itu memang kendaraan surga yang Allah siapin, dan dia makhluk ciptaan Allah juga. Asra, subhana, maha suci Allah, itu at-ta'ajjub, kalimat ta'ajjub. Kita kalau melihat sesuatu yang indah, subhanallah. Jadi Allah mulai berbicara tentang peristiwa Isra dengan kalimat subhana, menunjukkan bahwa Isra ini perkara yang luar biasa. Supaya kita hambanya yang beriman kepada Allah yakin dengan seyakin-yakinnya
Padahal nggak pakai subhana juga udah yakin kalau ini iradat Allah. Ya. Kalau ini kehendak, kenapa? Karena asra. Maha suci Allah yang memperjalankan. Berarti pertanyaannya, Nabi yang jalan apa Allah yang perjalanin? Allah. Jadi Nabi yang punya kemampuan, kekuasaan, apa Allah yang punya kekuasaan? Allah. Makanya kata-katanya asra. Kalau Allah yang berkuasa, yang memperjalankan, Nabi yang punya waktu, yang punya jam, yang punya menit, yang punya sekon, masa kita nggak percaya? Mana mungkin? Otak lo yang nggak mungkin. Kalau Allah yang bicara masa nggak mungkin? Allah yang kerjain, Nabi tinggal duduk manis, orang bilang duduk manis. Ya, lebih dari sepertiga malam dari mulai Mekah, Palestina, terus naik lagi ke Sidratul Muntaha, berjumpa langsung dengan Allah. Sampai satu tempat malaikat Jibril yang nemenin dari awal nggak bisa masuk, hanya Nabi kita Muhammad. Kata Rasulullah, ya Jibril, masa kawan perjalanan ninggalin kawan? Engkau yang nemanin aku dari dunia sampai sini kagak masuk, jangan begitu dong, yuk ikut masuk. Nggak bisa ya Rasul, kalau saya masuk cahaya saya hancur. Khusus buat Nabi Muhammad 70.000 kata ulama, 70.000 hijab dibuka langsung untuk Nabi kita Muhammad. Tapi jangan inti pemahaman ngadep begini, kagak, bukan begini yang layak bagi Allah. Cuman pada satu tempat itu malaikat Jibril aja udah nggak bisa masuk Nabi kita. Makanya kalau ditanya muliaan mana, hebatan mana Nabi Muhammad dengan Jibril, hampir begitu pertanyaan. Hebatan Nabi kita Muhammad, karena dia bisa masuk ke satu tempat yang Jibril kalau dipaksain cahayanya hancur. Walaupun dia terbuat dari cahaya, malaikat terbuat dari cahaya. Kenapa Rasul bisa masuk? Karena Rasul terbuat dari cahaya Allah, min nuri, min nuri, min nuri. Ya. Jadi Allah ciptakan nurnya Muhammad itu min nuri. Maka nur yang bisa mendekati Allah, ya nurnya Allah. Matahari yang bisa deketin matahari siapa? Cahaya matahari. Oh, matahari nih, planet dekat, hancur gak? Kapal dekat, hancur gak? Semuanya ada yang bisa deketin matahari. Tapi yang bisa balik masuk ke dalam cahaya matahari itu cahayanya, ya, logikanya begitu. Makanya Ibrahim mengatakan, kau tercipta dari nurnya Allah. Kalau saya tidak tercipta dari nurnya Allah, saya tercipta dari nurmu ya Muhammad. Jadi semua aflak itu tercipta dari nur Nabi Muhammad. Tapi nur Nabi Muhammad itu tercipta dari min nuri. Itu yang dirawi-rawi itu. Ya. Allahumma sholli. Ini Nabi kita Muhammad. Bukan mengkultuskan Nabi kita, bukan. Emang udah begitu keadaannya, emang udah begitu. Ada umatnya yang merasa, intinya mengkultusin Nabi. Seolah-olah Nabi yang dia biasa aja. Enggak. Rasul itu beda. Ya. Keringatnya beda sama keringat ente. Kencingnya beda sama kencing ente, beda. Enggak sama. Ente biar hafal ribuan hadis, hafal Quran, ngelotok, tetap nggak bisa nyamain Nabi Muhammad. Ya, nggak bisa. Sayyidul Mursalin, Imamul Anbiya, diakuin oleh para Rasul dan para Nabi. Keutamaan Nabi kita Muhammad
Masa umatnya nggak mau ngaku begitu? Kayaknya dia merasa rugi ya. Nabinya dipuji dia merasa rugi gimana? Nauzubillah min dzalik. Bangga kita itu hadus bin ni'mah. Makanya tadi saya bilang alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin. Enggak ada di Quran pujian Allah buat makhluknya yang langsung sifatnya Allah kasih buat dia. Kecuali Nabi kita Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min azizun alaikum bil mu'minina raufun. Saya tanya, rauf rahim itu sifat siapa? Tapi Allah kasih buat itu. Telah datang kepada kalian laqad ja'akum rasulun, seorang rasul min anfusikum azizun alaikum ya harisun alaikum bil mu'minina, bil mu'minin kepada orang mukmin, raufun rahim. Rauf sifat Allah, rahim sifat Allah. Yang ngomong siapa? Jadi Allah udah ajarin kepada kita sebetulnya itu nabimu tuh. Allah udah ngajarin kita. Kalau cuman kita puji nggak jadi melampung Nabi Muhammad. Kita puji nggak jadi tinggi, udah tinggi, udah agung. Cuman pujian kita kembali kepada kita. Ya. Ma madahtu Muhammadan bi qasidati walakin mudihat qasidati bi Muhammadin. Itu penyair-penyair semua begitu. Aku tidak memuji Muhammad dengan qasidahku, tapi qasidahku menjadi terpuji dengan sebab Nabi Muhammad. Orang puji Nabi Muhammad dengan qasidahnya, dia qasidahnya jadi terpuji. Itu baca rawi itu semua kan pujian-pujian Nabi tentang sirah nabawi, apa sejarah Nabi Muhammad, akhlaknya bagaimana, itu jadi masyhur, jadi terkenal. Rawi terkenal, pengarangnya terkenal, berkah. Tapi Busiri, kayak Busiri yang saya sering baca itu, Burdah dengan burdahnya luar biasa. Ya. Yubidu sukutul qisas bil afwi. Gugur kisah dengan sebab dimaafin an ba'dihi walaupun dari sebagian. Enggak perlu semuanya, sebagian ahli waris saja maafin cukup. Enggak perlu semuanya. Itu menggunakan kata syai'un. Ya. Wa min ba'dil warasati, sebagian ahli waris. Wa fi zikri akhihi ta'tibu da'il ila al-'afwi. Dan penyebutan kata akhi itu memberikan kelembutan, ajakan supaya yang namanya pembunuhan ini tetap tidak menghilangkan persaudaraan. Tetap da'in ilal afwi wa idzanin bi anna al-qatla la yaqta'u ukhwatal iman. Orang Islam bunuh orang Islam tetap disebut min akhihi. Kisos aja dia, hukum aja dia dengan pembunuhan juga. Atau kalau maafin, ya. Tapi bayar diat, tinggal pilih aja. Cuman gara-gara ini tetap nggak putus keimanan, persaudaraan iman tetap itu. Oh, gara-gara warisan, jadi nggak kenal saudara, gimana? Putus. Allah aja begitu sayang. Sama kita, sekalipun terjadi perselisihan, adanya pembunuhan, ada hukum di situ, ada hukum kisos, berhak kita minta kepada gaji untuk menghukum dia dengan hukum kisos atau maafin. Nah, kata-kata akhihi ya dalam firman ini menunjukkan bahwa Allah tidak menghendaki putusnya persaudaraan iman walaupun gara-gara
terjadi perseteruan ini. Terlalu mahal tuh iman kalau dikorbankan dengan sebab itu. Imannya luar biasa, cahaya iman yang ada di hati kita. Fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Kalau udah nuntut ya nuntut, tapi dengan ma'ruf. Yang dituntut nggak dibunuh, bayar dengan benar, jangan tunda-tunda, gitu ya. Semuanya itu dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah. Ini semata-mata keringanan dari Allah dan rahmat dari Allah. Bikum haitsu wasa'a fi dzalik wa lam yakhtim wahidan minhuma kama hatama 'ala al-yahud al-qisas wa 'ala an-nasara hadiyah. Enggak ditentukan ini qisas. Kalau Yahudi kan qisas doang. Kalau Nasrani hukumnya diat doang. Yahudi kalau bunuh-bunuh. Enggak ada pilihan diat, enggak ada maaf. Kalau Nasrani itu ditetapin hukuman diat, enggak dibunuh, bayar doang. Tapi Islam dua pilihan, mau ambil kisos boleh, mau ambil diat boleh, atau sama sekali hilangin nih, itu lebih bagus lagi. Tapi sebaiknya ditetapkan salah satu keduanya, karena ada hukum jerah di situ, ada dampak jerah. Nanti ayat selanjutnya wafil kisosi hayatun ya ulil albab. Dalam kisos, hukum kisos itu ada kehidupan. Hei orang-orang yang punya pemikiran. Kenapa ada kehidupan? Karena orang bakalan takut, wah kalau gue bunuh, gue dibunuh lagi nih. Ya, nggak jadi ngebunuh. Kalau setiap pembunuh merasa takut membunuh, karena kalau dia ngebunuh dia bakal dibunuh. Setiap pembunuh punya rasa takut. Ya. Setiap pembunuh punya rasa takut. Kalau dia membunuh bakal dibunuh. Kira-kira ada pembunuhan nggak? Hayatun ya ulil albab. Wa fil qisasi hayatun. Dalam hukum kisos itu ada pemeliharaan kehidupan. Karena orang takut ngebunuh, bakal dibunuh. Coba di sini pembunuhan makin banyak. Kenapa dihukum? Jebret masuk penjara 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun keluar lagi, jebret bunuh orang lagi, iya enggak? Kecuali hukum berencana, pembunuhan berencana. Kalau pembunuhan berencana baru tuh hukumannya mati atau di atas 10 tahun ya. Tapi yang udah terjadi berencana kemarin, mana beritanya sekarang? Ya, yang polisi bunuh polisi, masih ingat gak? Siapa? Nggak enak ngomongnya, Sambo, nggak ada hukum mati. Lihat tuh, lemah hukum kita pidana, warisan Belanda. Tapi kalau hukum Allah, tegas, ya. Kejam, bukan kejam, justru melihara kehidupan. Itu, Wallahu a'lam.